Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, untuk hari ini saya akan melanjutkan kajian, membacakan beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita, dari sahabat-sahabat kita mengenai permasalahan rumah tangga maupun permasalahan keagamaan. Yang pertama, nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Liliana, ibu rumah tangga dari Jakarta. Dan yang kedua, nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Humairah, karyawan bank dari Jakarta. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Ibu Liliana menanyakan tentang menyikapi keinginan suami yang ingin mempunyai anak yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, suami saya ingin memiliki banyak anak, tetapi sesungguhnya baik secara fisik maupun mental saya tidak siap karena keterbatasan ekonomi dan juga tenaga. Saya merasa tertekan sekali dengan keinginan suami ini. Sekarang anak kami ada 3 dan semua masih balita. Bolehkah saya ikut KB tanpa memberitahu suami saya, Pak Ustadz? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah pertanyaan dari Ibu Liliana. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberi tanggapan atau jawaban. Kehidupan rumah tangga harus dibina berdasarkan kesepakatan suami dan istri. Karena itu Allah memerintahkan suami istri melakukan musyawarah, termasuk menyangkut masa penyusuan anak-anak. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 menyatakan apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Demikian juga menyangkut perencanaan kelahiran anak-anak melalui KB. Karena itu pada prinsipnya istri hendaknya memperoleh izin suami bila bermaksud ikut KB. Dewasa ini manfaat KB, demikian juga pandangan agama tentang ber-KB sudah sedemikian jelas dan mendukung sehingga hanya suami yang belum tahu, yang berkeras memaksa istrinya melahirkan setelah mereka memperoleh 3 orang anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah salah satu tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, agar supaya sayukyanya suami istri itu selalu bermusyawarah apabila mempunyai keinginan-keinginan atau program-program ke depan. Jadi kalau salah satunya tidak bersepakat, ya jangan sampai dipaksa. Dan ibu ini mempunyai keinginan agar supaya ber-KB tanpa sepengetahuan suaminya. Dan sikap ibu ini pun juga seharusnya bermusyawarah terhadap suaminya. Jangan sampai memutuskan dengan keputusannya sendiri yang akhirnya nanti akan
menjadikan rumah tangga kita tidak harmonis. Dan berkapi itu baik, dan sudah disepakati bahwa berkapi itu sangat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Humaira, karyawan bank dari Jakarta, menanyakan tak bisa mencintai suami sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dalam menikah saya mengikuti syariat yang hanya dengan ta'aruf. Komunikasi yang berjalan hanya lewat email, chatting, SMS, telepon tanpa tahu rupa, hanya mendengar suaranya saja. Yang terjadi sekarang ternyata suami saya tidak seperti yang saya inginkan, dan saya menjalaninya dengan tidak ikhlas dan tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberi tanggapan, jangan duga bahwa setelah menikah secara otomatis semua suami istri langsung mendapatkan kecocokan dalam kehidupan rumah tangganya. Fase-fase setelah berlalunya bulan madu akan menunjukkan keasliannya masing-masing. Disinilah fase yang sangat sulit jika tidak diperjuangkan untuk mengatasinya. Fase setelah bulan madu, yakni setelah tampaknya keasliannya masing-masing, membutuhkan fase yang berikut, yaitu fase penyesuaian satu sama lainnya. Di sini masing-masing pasangan harus berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan, lalu mundur atau maju. Bahkan kalau perlu mengalah. Dia harus berbisik kepada dirinya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan bahwa dia pun pasti memiliki kekurangan. Jika ini disadari, maka akan lahir keikhlasan dalam cinta. Jadi Anda harus mengusahakan hal ini. Memang hati di tangan Tuhan. Bisa jadi tidak bisa bersemai di dalam dada walau telah diusahakan. Boleh jadi juga kurang dari yang semestinya. Akan tetapi selama telah diusahakan untuk meraih dan melengkapinya, maka tiada lagi dosa bila berkurang dari apa yang semestinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkut kualitas cinta beliau kepada istri-istri beliau. Inilah batas kemampuan yang kumiliki, maka janganlah kecam aku menyangkut apa yang engkau miliki, tapi tidak kumiliki. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mohonlah agar Allah menghiasi jiwa Anda dengan cinta kepada pasangan Anda. Dan camkanlah firman-Nya yang redaksinya tertuju kepada para suami, tetapi istri dimaksudkan juga. Dalam Al-Quran, bergaullah dengan mereka secara patut. Bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab atas pertanyaan dari Ibu Humaira yang tidak bisa mencintai suaminya sepenuh hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.